Oke, semeton. Di sini saya mau memperjelas lagi pertanyaan-pertanyaan semeton tentang Brahman, Atman, Akyam. Manusia diciptakan Tuhan, yaitu Brahman, Atman, Akyam. Nah, Brahman, Atman, Akyam, Atman yang ada tubuh manusia. Di tubuh manusia itu dibagi dua atmannya karena manusia diselimuti oleh kutukan dosa kelahiran. Nah, setelah dibagi atmannya di tubuh manusia, di dalam jiwa manusia namanya rohnya jiwatman, buana alit. Di buana agung adalah rohnya paramo atma. Nah, tingkatan atman di buana agung ini ada 11 tingkatan. 11 tingkatan bersemeton tahu. Nah, manusialah yang di tengah-tengah. Nomor 6 dia. Pun, kalau atman bisa naik tingkatannya dari Buddha kalau sama dengan menuju Brahman, dia tidak akan memitis lagi, berarti sudah menyatu. Jangankan manusia mau berjumpa sama Tuhan satu, para dewa jadi sana belum bisa mencapai Brahman. Karena manusia tidak semua kelahirannya dari Sangkan Paranintumadi, tidak semua dari sini. Mungkin ada kelahiran sebelumnya dari namo ini kuburan ini. Deriat. Biar semua tahu. Ini wong samar Tegal Penangsaran ini. Biar semua tahu. Kalau yang ini di Jatus Pate ini biar semua tahu. Kapital Brahmo di sana dari bawah naik dia. Nah, tingkatan Atman inilah menuju tingkatannya 11 tingkatan menuju Brahman. Dari sini dia setiap tingkatan pertama ada penjaganya. Maka semeton sering mimpi mesiat. Inilah semasa semeton hiduplah dia menaikkan diri. Para atman semeton yang madi ngilih nasijak semeton meningkatkan diri, dia mimpi dia mesiat. Kalau dia menang dia bisa naik tingkatannya ke sini. Setiap tingkatan ini ada penjagaannya sesuai dengan tingkatannya. Lagi semeton mimpi berkelahi berperang, tong menang, semeton bisa naik tingkatannya. Inilah melewatan ini banyak rintangan, maka manusia sering mimpi mesiat. Kalau semeton bisa mengangkat diri dari perbuatan baiknya, yaitu jujur, sabar, dan ikhlas. Karena setiap kejujuran yang dilaksanakan, yang dilakukan itu akan banyak permasalahan, banyak musuh yang akan ditemui. Kenapa? Kejujuran adalah kalau benar-benar dilakukan kejujuran itu akan menyakitkan. Sakit hati dibuatnya. Nah, di sanalah dari sakit hatinya itulah sekarang manusia mampu nggak bertahan kejujurannya itu dengan kesabaran. Kalau dia memiliki kesabaran, kejujurannya, misalnya dia melakukan kejujuran berada tingkatnya di bawah, melakukan dia kesabaran, terus ditekan, terus disakiti, terus dimaki-maki, dimusuhin, ditinggalkan, bisa dia sabar naik tingkatannya lagi. Maka banyak orang kerauhan buta kalau sama dengan. Kalau dia tingkat kerauhannya di sini, berbahaya dia, tingkat sini berbahaya dia, tempat sini berbahaya dia. Kalau sini kerauhannya, kalau dijaga kesuciannya, dia akan jadi perpatih. Perpatih bisa jadi balian dia di sini. Makanya dia ngayah di Ratu Ayu, Ratu Bagus. Kenapa dia ngayah di sana? Lunas penyupatan sama Dewi Durga. Supaya dia bisa naik tingkatannya di atas manusia. Minimum bisa seimbang di tengah-tengah. Inilah manusia. Dialah memegang peranan Bona Alit, Bona Agung, Sang Yang Widi. Apabila semeton setelah melakukan kejujuran, bisa dengan kesabaran naik tingkatan paramo atmonya, atman yang idinasi kepada dirinya, 11 tingkatannya. Di sana semeton
memiliki keikhlasan. Karena sabar, jujur dan sabar belum cukup kalau belum memiliki keikhlasan. Karena keikhlasan tanpa syarat yang harus dibutuhkan untuk mengangkat dewa yang mantuk pempoyangan diri kita. Karena dengan mengangkat yang mantuk pempoyangan diri kita itu membutuhkan tatwa, susila, upacara, membutuhkan ritual. Tanpa semeton memiliki keikhlasan tanpa syarat, semeton tidak akan mau meritual diri semeton untuk mengangkat dewa yang mantuk pempoyangan lagi semeton biar bisa sampai tingkatan dewa. Disinilah tingkatan roh para atma yang mantuk pempoyangan manusia kebanyakan. Maka bencana besar terus terjadi. Kalau semeton para atmanya tingkatannya jadi triad, begitu melindungi umat manusia, dia akan jadi bebai dari bencana. Inilah yang saya bilang, bersihkanlah dirinya, angkatlah dewanya biar bisa naik ke tingkatnya di kesucian Atman. Agar tidak terjadi bencana, agar tidak terjadi malapetaka, agar tidak sakit-sakitan. Maka perlu memiliki kejujuran, kesabaran, dan keikhlasan. Nah inilah tingkatan Atman. Kalau para atma yang dewa yang mantuk yang semeton sudah ada di sini, dia ada di sini, semeton tidak akan menemukan sakit. Tidak ada sakit. Ngayahin semeton kepada umat manusia tidak akan ketularan penyakit. Kalau sudah di sini tingkatan para atma yang mantuk yang semeton, sebaik apapun semeton jadi pengayah pemangku akan menyebarkan penyakit, akan menyebarkan bencana, mengundang bencana, menularkan penyakit. Inilah tingkatan 11 tingkatan Atman para atma yang berada di Bono Agung. Bono Alit yang memegang peranan. Kalau ini tingkatan dewa 11 tingkatan dewa ini, kalau Bono Alitnya tidak mengangkatnya, kalau Bono Alitnya tidak menaikinnya, para atma yang ada di tingkatan sini nggak bisa naik sendiri. Maka Bono Alit memegang peranan untuk kebaikan, mengangkat malapetaka, kutukan dewa yang mantuk mempoyangan dirinya biar bisa naik. Kapan Tuhan itu menolong semeton? Pada saat para atma ini, dewa yang mantuk mempoyangan semeton bersatu sama jiwa semeton. Baru ada kebaikan, baru ada keselamatan. Kalau Atman, dewa yang mantuk mempoyangan semeton ada di sini, begitu dia masuk ke tubuh semeton akan terjadi penyakit, akan terjadi bencana. Supaya kita ngerti juga, untuk mempelajari ini kita harus juga ngerti sainnya. Ilmu sains, ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan. Kita harus ngerti vibrasinya, kita harus ngerti energi, kita harus ngerti frekuensinya juga. Karena di sini dah tingkatan mana frekuensi semeton, Atman semeton akan mengeluarkan energi. Kalau di sini energi keluar dari sama, dari penyakit. Dari buta kali penyakit. Kalau di sini Atman semeton, para atma Madopaya semeton di sini mengeluarkan energi baik, sehat. Itu yang saya sampaikan kepada semeton. Apabila semeton tidak berkenan, oke, ini bisa didebatkan, ini bisa dibuktikan, dan ini bisa dipresentasikan. Untuk membuktikannya bisa dibuktikan. Lewat sains, lewat kuantum fisika ini bisa dibuktikan. Biar semeton tahu. Karena ada gen, ada cloning, semua semeton.